Chapter 1. Bab 1, Putra Kaisar Langit, Reinkarnasi dan Kelahiran Kembali. Jiang Chen merasa otaknya terbuat dari bubur, seolah-olah dia dalam mimpi, tapi ini terasa jauh lebih nyata dari itu. Setiap inci kulit, setiap tulang di tubuhnya, berteriak kesakitan. Apakah aku mati? Apakah aku melalui penderitaan api penyucian yang ada di neraka? Petik 2. Naluri pertama Jiang Chen mengatakan bahwa dia sudah mati, tetapi sedikit desahan napas dalam tubuhnya sepertinya mengingatkannya sebaliknya, bahwa dia masih hidup. Setelah mencari tahu berapa lama, Jiang Chen tiba-tiba berjuang untuk memaksa matanya terbuka, tetapi dia telah mendapati dirinya dalam peti mati. Aku di peti mati. Lalu, aku benar-benar mati. Jiang Chen menjadi depresi. Sungguh menggelikan. Aku, Jiang Chen, putra Kaisar Langit, dilahirkan dengan konstitusi Yin dan karenanya tidak bisa berlatih martial Dao. Bahkan ketika ayah memurnikan pil Sun Moon agar aku bisa menikmati hidup selama surga ada, aku masih menjadi beban ayah dan meninggal karena kematianku ketika bencana alam turun dari surga. Petik 2. Apa yang terjadi dengan meridianku? Ada ki sejati yang mengalir melalui meridianku. Cukup lemah, tunggu. Ini bukan tubuhku. Ini jelas bukan tubuhku. Aku dilahirkan dengan konstitusi Yin, jadi bagaimana aku bisa memiliki ki sejati di tubuhku? Petik 2. Dan, jika aku benar-benar mati, bagaimana mungkin ki sejati masih bisa mengalir di tubuhku? Seolah-olah sebuah sentakan listrik melewati otak Jiang Chen saat dia berbaring di peti mati. Pada saat yang sama, ia menyadari bahwa mayat yang tergeletak di peti mati bukan miliknya. Apa ini? Tubuh siapa ini? Penemuan tak terduga ini membawa kejutan sekaligus kegembiraan baginya. Dia dengan cepat menemukan beberapa fragmen memori di dalam tubuhnya. Pemilik tubuh ini juga bernama Jiang Chen. Putra Duke Provinsi Jianghan di Kerajaan Timur. Namanya benar, tapi ini jelas bukan aku. Aku adalah putra Kaisar Langit yang Maha Kuasa, bagaimana aku menjadi keturunan kerajaan duniawi? Pikiran Jiang Chen dipenuhi dengan pertanyaan. Apakah aku benar-benar mati dalam bencana? Apakah ini reinkarnasi yang dimaksud dalam legenda? Langit hancur dan roda kehidupan hancur, aku seharusnya dimusnahkan dalam bencana tanpa harapan bepergian di sepanjang roda kehidupan. Jadi ini berarti, aku benar-benar telah bereinkarnasi. Jiang Chen akhirnya mengkonfirmasi kenyataan baru ini setelah membaca menyatukan poin-poin dari kesadaran Jiang Chen di masa lalu. Untuk berpikir bahwa aku, putra Kaisar Langit yang agung dalam kehidupan masa laluku, namun dilarang berkultivasi karena konstitusi Yinku. Namun, sekarang setelah aku bereinkarnasi menjadi putra duke di kerajaan yang begitu membosankan, aku telah mendapatkan potensi untuk melatih, ironinya. Petik 2. Langit hancur dan ketertiban hancur, aku, Jiang Chen, hidup sejuta tahun dengan sia-sia dalam kehidupan masa laluku. Meskipun aku mati dengan matahari dan bulan, aku tidak dapat menawarkan bantuan ketika bencana itu tiba. Konstitusi Yin tidak dapat dilatih, dan dengan demikian ditakdirkan untuk selalu berada di tangan orang lain. Nasibku seperti setitik debu yang mengapung, mudah hilang ketika angin bertiup. Petik 2. Jiang Chen memasang wajah muram, tenggelam dalam pikirannya saat memikirkan pengobatan yang telah dideritanya di masa lalu, dan tentang ayahnya yang telah mengembangkan pil Sun Moon dengan biaya yang sangat mahal, sehingga tubuh fana putranya dapat menikmati hidup selama matahari dan bulan masih ada. Dia tahu bahwa pemisahan hidup dan mati ini mungkin merupakan perpisahan yang kekal. Meskipun dia telah hidup sejuta tahun, meskipun dia memiliki kecerdasan yang hebat, ketika dia memikirkan ayahnya Kaisar Langit yang dengan susah payah merawatnya, air mata panas masih mengalir keluar dari matanya. Dia tahu, surga hancur. Bahkan jika seseorang setinggi Kaisar Langit, hampir tidak mungkin untuk selamat dari bencana. Jiang Chen menjadi kesal ketika memikirkan ini. Namun, seakan sambaran petir menabrak jiwanya ketika jiwanya menyentuh meridian tubuhnya. Itu seperti seorang pria sekarat kehausan menemukan mata air yang manis. Ki sejati yang perlahan bergerak begitu lemah sampai hampir berkedip keluar. Tapi itu adalah petunjuk ki sejati yang rapuh ini yang mengobarkan nyala api kehidupannya dan menyapu pikiran-pikiran menyedihkan itu. Praktek. Latih. Ini dulunya pemikiran menggelikan bagi seseorang dengan konstitusi Yin seperti milikku. Aku tidak bisa berlatih dalam kehidupan masa laluku, tetapi tidak pernah menyetujui nasib. Sekarang aku telah mendapatkan potensi untuk berlatih karena reinkarnasi, bukankah ini sebuah kesempatan terbuka untukku?
Petik 2. Aku adalah putra Kaisar Langit yang agung, dan memegang kendali perpustakaan Tianlang selama jutaan tahun. Aku telah membaca dengan teliti banyak buku dan gulungan. Aku akrab dengan semua disiplin dan metode pelatihan. Aku tak tertandingi dan terkenal karena prestasi dalam dao alkimiaku, tetapi pengetahuanku selamanya terhenti dan hanya teoretis, pada tingkat abstrak. Sekarang aku telah memperoleh kemampuan untuk melatih berkat reinkarnasi. Apa yang membuat aku takut? Untuk alasan apa aku, Jiang Chen, menundukkan kepalaku dalam kekalahan? Jiang Chen merasa berat terangkat dari pundaknya saat ia menjelajahi alur pemikiran ini. Emosi negatif yang perlahan-lahan menghilang. Dia merasa bahwa reinkarnasi ini adalah titik balik yang akan mengubah hidupnya tanpa henti. Memang, dari perspektif kehidupan masa lalu Jiang Chen, identitas putra bangsawan biasa benar-benar tidak penting. Tetapi bahkan orang yang paling rendah sekalipun memiliki satu kualitas yang tidak dia miliki dalam kehidupan masa lalunya, dan itu adalah kualifikasi untuk berlatih. Kualifikasi untuk berlatih seperti garis awal perlombaan. Meskipun dia adalah orang yang terkenal dalam kehidupan masa lalunya, setinggi naga dan phoenix, dia hanya bisa menonton di sela-sela. Sekarang, terlepas dari kesamaannya dalam kehidupannya saat ini, meskipun seperti seekor semut, ia memiliki kualifikasi untuk naik ke garis start dan menggantikannya. Jalan pelatihan tanpa henti dan tak terbatas. Selama seseorang memiliki nasib baik, ia bisa berubah dan menjadi sangat kuat. Bahkan sayap bisa ditancapkan pada semut untuk mereka terbang tinggi di surga. Dan sekarang, kesempatan telah datang. Putra Kaisar Langit, penjaga perpustakaan Tianlang. Dia telah mencurahkan jutaan tahun hidupnya hampir seluruhnya untuk belajar. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah ensiklopedia berjalan dan memahami pengetahuan dunia. Perutnya yang penuh dengan teori yang terbentang dari surga ke tanah biasa, tidak ada topik yang tidak dikenal Jiang Chen. Meskipun Jiang Chen tidak bisa berlatih selama bertahun-tahun yang membosankan dalam kehidupannya di masa lalu, ia suka menerima murid dan melakukan eksperimen dengan mereka, menguji satu teori atau yang lain. Dia tidak ingat lagi berapa banyak keajaiban yang dia buat di masa hidupnya. Apa itu peluang? Dia telah bereinkarnasi dengan kenangan putra Kaisar Langit, dan telah memperoleh tubuh pewaris pangkat seorang duke yang malang, Jiang Chen. Eksperimen-eksperimen yang telah dia lakukan pada murid-muridnya akhirnya sekarang bisa dilaksanakan dengan tangannya sendiri. Ini adalah kesempatan. Jiang Chen hampir tidak bisa menahan diri. Pada saat ini, benturan keras terdengar, seolah-olah ada sesuatu yang tergelincir dan pecah. Jatuh. Jiang Ying, cari tahu. Cari tahu di semuanya. Jiang Feng, Duke Jiang Han, dengan marah menghancurkan vas, hampir ingin membakar istana dalam kemarahannya. Yang mulia, kami sudah memiliki petunjuk. Jiang Ying berbicara dengan hormat, berpakaian dari kepala sampai kaki hitam. Meskipun Tuan Muda tidak rajin dalam pelatihan, dia masih seorang pejuang tingkat rookie. Kontrol atas tubuhnya sangat baik. Dalam menghadapi peristiwa penting seperti itu, dia tidak akan kehilangan kendali tubuhnya dan secara gegabah mengeluarkan kentut. Petik 2. Lalu, maksudmu, ada seseorang di balik semua ini. Seseorang dengan sengaja ingin mempermalukan Cener selama ritus penyembahan surgawi, sehingga dia akan membuat marah raja dan dieksekusi. Nada bicara Jiang Feng turun ke titik berbahaya. Ya, Yang Mulia, intelijen kami mengatakan bahwa pagi tadi Tuan Muda dengan teman-temannya pergi ke Autumn Crane untuk sarapan. Tapi ketika aku ke sana menyelidikinya, aku tidak menemukan jejak apapun, namun aku menemukan jejak Tree Love Powder di tubuh Tuan Muda. Petik 2. Tree Love Powder. Wajah Jiang Feng menjadi gelap, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa Tree Love Powder itu. Item ini digunakan untuk membersihkan organ internal seseorang. Meskipun tidak memiliki efek samping, itu akan menyebabkan seseorang akan meresap ke dalam tubuh mereka, dan membersihkan semua bagian tubuh. Kentut putranya yang membuat marah raja selama ritus penyembahan surgawi, itu pasti karena Tree Love Powder ini. Tampaknya alih-alih menjadi kebetulan, ini pasti sudah direncanakan seseorang, benar-benar plot yang licik. Jiang Feng dengan mudah sampai pada kesimpulan ini setelah menghubungkan titik-titik. Yang Mulia, inilah daftar nama semua nama teman Tuan Muda yang makan bersamanya tadi pagi. Namun, mereka semua adalah putra dari para duke lainnya, jadi akan sulit untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab. Jiang Ying adalah tangan kanan Jiang Feng, dan pengikutnya yang paling dihargai dan loyal. Pergilah,
selidiki secara menyeluruh masalah ini. Bahkan jika aku kehilangan pangkat seorang duke, bahkan jika aku tercabik-cabik, aku tidak akan duduk diam ketika putraku terbunuh. Petik 2. Jiang Feng tidak percaya omong kosong seseorang. Generasi keluarga Jiang setia, tetapi setianya tidak terlalu setia. Keluarga Jiang telah bekerja keras tak henti-hentinya untuk keluarga kerajaan di kerajaan timur selama beberapa generasi, membela tanah, berperang dalam peperangan dan dengan sabar memegang wilayah mereka. Mereka telah memenangkan pangkat seorang duke satu-satunya dengan perjuangan yang tinggi, tetapi sekarang putra satu-satunya secara tidak sah dihukum mati. Seorang pengikut tidak perlu setia jika tuannya tidak baik. Jika itu terjadi, maka jadilah pemberontakan. Rasanya seperti gunung berapi hampir meletus di dadanya setiap kali Jiang Feng memikirkan ekspresi dingin Raja Eastern Lu saat dia memberi perintah untuk membunuh, pemandangan musuh-musuhnya yang sombong pada saat itu, atau anaknya yang telah dipukuli tak bisa dikenali saat ia berbaring di peti mati. Dia gatal untuk segera kembali ke wilayahnya dan menyerbu ibu kota dengan ratusan ribu tentara di bawah perintahnya. Untuk membiarkan aliran darah mengalir di jalanan. Setelah mendengar kata-kata ini, dikombinasikan dengan kenangan samar yang tersisa di tubuh, Jiang Chen kira-kira mengerti apa yang terjadi. Ternyata pemilik asli tubuh ini memiliki waktu yang tidak tepat untuk kentut selama ritus penyembahan surgawi. Ritus-ritus ini diselenggarakan oleh kuil paling suci di negeri ini, dan dihadiri oleh raja dan semua 108 bangsawan kerajaan timur untuk berdoa bagi putri terkasih Raja Eastern Lu. Raja dan para bangsawannya telah memulai banyak persiapan sebelum upacara diadakan, seperti meninggalkan daging, mandi, dan berganti pakaian menjadi baju baru, serta membakar dupa lavender. Dengan kata lain, semua orang telah membersihkan diri dengan baik, dan berusaha untuk tampil sempurna di hadapan para dewa untuk meyakinkan para dewa tentang ketulusan mereka dan mengharapkan berkah turun darinya. Semuanya berjalan lancar pada awalnya. Tetapi ketika raja dan para bangsawannya bersujud di tangga kuil dalam doa, Jiang Chen mengeluarkan kentut yang memekakkan telinga. Orang harus tahu bahwa bersujud dalam doa adalah bagian terpenting dari seluruh ritus. Keheningan mutlak perlu dipertahankan selama bagian ini. Ini adalah bagaimana seseorang dapat berkomunikasi dengan para dewa dan menunjukkan pengabdian mereka. Namun, kentut Jiang Chen dengan kasar memecah kesunyian ini dan menghancurkan pertemuan yang bermartabat ini. Semua orang tahu bahwa kentut terdiri dari gas yang tidak sehat dan sangat tidak sehat. Jika ini terjadi selama acara reguler, itu akan berlalu begitu saja ketika semua orang menahan napas. Namun, kentut yang disesalkan Jiang Chen bau dan panjang. Itu adalah penghinaan bagi para dewa. Pendeta besar yang bertanggung jawab atas proses ritus itu terkejut dan mulai mengutuk keras, seolah kentut telah menghancurkan pilar dunia dan menyebabkan langit runtuh. Ini membangkitkan kemarahan besar Raja Eastern Lu, karena dia sangat menyayangi putrinya yang tercinta, dan dia memanggil para penjaga untuk menyeret Jiang Chen pergi dan memukulinya hingga mati. Bahkan saat itu, amarahnya tidak berkurang dan dia memberi perintah untuk menggantung mayat Jiang Chen di tembok kota untuk diambil oleh burung nasar dan pemulung. Jiang Chen bahkan tidak akan memiliki tubuh yang tersisa jika para bangsawan kerajaan tidak membujuk raja, menunjukkan bahwa secara terbuka memperlihatkan mayat adalah vulgar dan tidak beradab, dan akan berdampak buruk pada keberuntungan kerajaan. Chapter 2. Bab 2, Ayah yang mendukung, teman-teman yang setia. Jiang Chen akhirnya menemukan siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana dari seluruh situasi setelah beberapa organisasi dengan fakta. Dia juga tahu mengapa Jiang Chen sebelumnya meninggal. Baik. Sepertinya Jiang Chen yang lalu ini meninggal sebagai kematian yang tidak beruntung. Kematian karena kentut. Raja kerajaan timur ini cukup berkarakter. Ritus ibadah surgawi. Aku, putra kaisar surgawi yang gagah berani, telah menemui banyak ritual pada zaman aku, tetapi tidak pernah aku mendengar tentang mendapatkan berkah surga melalui mandi baru, pakaian baru, dan beberapa batang dupa. Setidaknya ada ketertiban di bawah surga. Mereka yang baik hati diberi hadiah dalam bentuk barang, dan mereka yang tidak dihukum akan dihukum. Lupakan saja. Aku telah diberikan kesempatan ini karena tiran ini membunuh Jiang Chen. Petik 2. Jiang Chen menghela napas saat dia berbaring di peti mati, merasakan banyak perasaan. Sementara dia marah atas nama Jiang Chen di masa lalu, dia tidak bisa menahan diri tetapi secara diam-diam senang bahwa dia sendiri telah bereinkarnasi. Kecuali, dia juga dengan jelas mendengar percakapan di antara keduanya. Salah satunya adalah ayah Jiang Chen di masa lalu,
Atau lebih tepatnya, ayahnya saat ini. Melihat ayah yang hidup ini terbang dalam kemarahan yang menginspirasi, siap untuk meletus menjadi pemberontakan yang meledak setiap saat, menghangatkan hati Jiang Chen. Itu memberinya perasaan deja vu untuk menyaksikan cinta dan kebapaan seperti ini. Siapa yang menyangka bahwa aku akan sangat beruntung memiliki ayah yang mendukung tanpa syarat di masa lalu dan masa kini. Meskipun Adipati Jiang Han ini adalah pilar kerajaan, dia rela memberontak demi seorang putra yang terbunuh secara tidak adil. Dia adalah pria yang berani dan jujur. Petik 2. Mungkin itu karena ikatan darah antara tubuh ini dan Jiang Feng. Apapun itu, Jiang Chen merasa sangat hangat terhadap Jiang Feng pada pandangan pertama. Setidaknya dia bukan subjek yang pemalu, loyal, dan bodoh. Dan tentu saja Jiang Chen tidak akan membiarkan situasi menjadi tidak terkendali dan berkembang menuju pemberontakan. Meskipun bisa sangat memuaskan untuk memberontak terhadap tuan seseorang demi tujuan mulia, itu adalah cara cepat untuk mati ketika orang mempertimbangkan gambaran besar. Belum lagi bahwa Jiang Feng tidak di rumah saat ini. Dan bahkan jika dia mengumpulkan 1 juta pasukan, sia-sia untuk memikirkan adipati yang berlaku terhadap seluruh kerajaan. Jiang Chen adalah putra Kaisar Langit dalam kehidupan masa lalunya dan berpendidikan luas. Dia memahami dengan baik makna, mereka yang bermoral mulia tidak perlu terburu-buru untuk membalas dendam, dan pasti akan mencegah ayah dari kehidupannya saat ini melakukan tindakan yang tidak berotak seperti itu. Memang benar bahwa dia adalah putra Kaisar Surgawi di kehidupan masa lalunya. Tetapi dalam kehidupan ini, identitas kehidupan masa lalunya hanyalah udara panas. Jika ayahnya Jiang Feng memberontak dan keluarga kerajaan bereaksi sesuai, bagaimana orang bisa lolos tanpa cedera? Jiang Chen akhirnya mengambil kendali atas tubuh baru ketika ia bereinkarnasi. Ia tidak ingin mengerut setelah bangun. Karena itu, ketika dia melihat bahwa ayahnya siap untuk meninggalkan jejak darah pada saat itu juga, Jiang Chen tidak bisa menahan keinginan untuk memberikan yang tenang. Itu adalah suara yang segera membekukan Jiang Feng di mana dia berdiri. Jiang Feng menjadi benar-benar ketakutan ketika dia menatap tanpa sadar pada tubuh Jiang Chen yang terbaring di peti mati. Kemarahan sengit di matanya berubah menjadi cinta kebapaan yang kuat dalam sekejap mata. Cinta seorang ayah seperti gunung, dan Jiang Feng hampir meluncurkan dirinya ke lompatan terbang seperti harimau saat ia bergegas meraih tangan Jiang Chen. Chen, kamu belum mati. Meskipun wajahnya adalah wajah orang asing, cinta kebapaan ini sangat mirip dengan yang ia alami dalam kehidupan masa lalunya sehingga Jiang Chen tidak asing dengannya. Ayah, aku telah menyeretmu bersamaku. Pada saat itu, Jiang Feng sepenuhnya tenggelam dalam kegembiraan mendapatkan kembali putra yang hilang. Siapa yang memberi omong kosong tentang banjir perubahan besar mengikuti putranya? Omong kosong. Kamu adalah putra aku, putra Jiang Feng, bagaimana kamu bisa menyeret aku? Semuanya begitu indah karena kamu belum mati cener. Jadi bagaimana jika kamu kentut? Putri Lu Timur itu terjangkit penyakit yang tak tersembuhkan, seakan memegang ritus akan menyembuhkannya. Jika menyembah surga akan menyembuhkan semua penyakit mematikan, lalu apa gunanya dokter? Petik 2. Dan, kehidupan putrinya yang berharga itu penting, tetapi apakah kehidupan putraku tidak setara? Hanya karena dia mengadakan upacara untuk memohon belas kasihan dari surga berarti bahwa anakku akan dicambuk mati karena kentut yang tidak disengaja. Petik 2. Jiang Feng tidak repot-repot menyembunyikan dari putranya api amarah di perutnya. Dia bahkan berani memanggil Raja Kerajaan Timur dengan namanya. Tampaknya Adipati Jiang Han ini benar-benar marah. Jiang Chen yakin bahwa jika dia benar-benar mati, Jiang Feng pasti akan memberontak. Ini adalah seorang pria yang bersedia meledakkan lubang di langit untuk putranya. Bukan hal yang buruk untuk memiliki ayah seperti ini. Kesan positif Jiang Chen terhadap ayah ini semakin meningkat. Jangan takut Chen. Sekarang setelah kamu bangun, kamu tidak akan pernah menderita lagi selama aku bernafas dalam tubuh aku. Aku akan menghubungi para bangsawan yang kita bersahabat dan mengajukan petisi kepada Lu Timur untuk mengampuni kejahatan acak dan tidak masuk akal yang kamu tuduh. Petik 2. Kekotoran terhadap altar suci, penghinaan terhadap kuil suci, penghujatan terhadap para dewa, penghancur ritus ibadah surgawi. Jika kejahatan ini tidak dituntaskan, mereka tidak akan menimbulkan masalah bagi Jiang Chen, bahkan jika dia kembali dari kematian. Pada saat yang sama, Jiang Chen tahu bahwa ia tidak bisa memiliki kejahatan yang menggantung di atas kepalanya jika ia ingin tinggal di kerajaan timur ini di masa depan.
Ayah, jangan terburu-buru membersihkan nama aku. Keluarga Timur sangat marah saat ini. Kita dapat mengunjungi setelah beberapa hari ketika amarahnya mereda. Aku sudah dicambuk sekali, pasti dia tidak akan melupakan martabatnya sebagai raja dan memecut aku lagi. Jiang Chen punya banyak cara untuk menangani situasi yang dihadapi. Dia tidak terburu-buru karena dia membutuhkan waktu untuk terbiasa dengan identitas baru ini dan merasa betah dalam tubuh baru ini. Jiang Feng hendak menanggapi ketika beberapa suara terdaftar di telinganya. "Chener, berbaring, seseorang datang," katanya pelan. Jiang Chen melakukannya dengan pengunduran diri karena kebangkitannya dari kematian terlalu tiba-tiba. Ini akan menjadi berita yang menggetarkan hati jika ada yang melihatnya. Ayahnya memintanya untuk menjaga penutup mati menjadi untuk saat ini. Baiklah, dengan peti mati ini sebagai penutup, bermain mati adalah hal yang paling mudah di dunia ini. "Kakak Chen, kamu mati begitu sia-sia." Langkah kaki itu jauh, tapi tangisan meratap ini memiliki kualitas menusuk yang cukup kuat untuk itu. Suara langkah kaki mengiringi lolongan sedih ini. Ya, bergulir. Orang yang datang, ya, akan lebih tepat untuk menyebut orang itu bakso. Sosok berdaging itu hampir sama lebarnya dengan semua arah, dan tubuhnya menampilkan kurva sempurna, membentuk bakso gemuk. Bakso tidak pernah merasa malu dengan tubuhnya, tetapi malah bangga karenanya. Dia pernah menyatakan bahwa dari semua 108 bangsawan, dia bukan yang paling berani dan setia atau yang paling intelektual dan strategis, tetapi tidak ada yang bisa merampok peringkat nomor 1 untuk berat. Itu adalah suatu prestasi bagi seseorang untuk memiliki tubuh yang unik, tetapi ayahnya telah mengambilnya selangkah lebih maju dan memberinya nama yang sangat feminin, Suan Suan. Dua pria muda, kira-kira seusia, mengikuti di belakang bakso. Keduanya mengenakan ekspresi sedih yang tragis, jelas bahwa mereka datang untuk memberi hormat kepada Jiang Chen. Bakso itu berada di depan dan berjalan cepat ke sisi peti mati. Dengan tanamannya yang ditanam dengan kuat, tidak ada orang lain yang bisa mendekat dan hanya bisa berdiri di belakang. Bakso itu menghapus air mata dengan satu tangan dan terus-menerus mengambil barang-barang dengan tangan yang lain, melemparkannya ke Anglo yang sudah membakar uang kertas ketika dia melakukannya. "Brother Chen, ini adalah versi favorit kamu dari matras doa karnaval. Aku egois sebelumnya dan menolak untuk meminjamkan kepada kamu. Sekarang setelah kamu pergi dan aku telah kehilangan sesama penggemar, apa gunanya ini bagi aku? Aku membakarnya untuk kamu sehingga kamu dapat membacanya di bawah jika kamu bosan. Ingat, jangan egois seperti aku. Berbagi adalah peduli. Dan, ini uang kertas untuk 10.000 perak. Kaulah yang menyelesaikan masalah dengan 10.000 perak terakhir kali aku menyerah pada desakanku dan secara tidak sengaja membuat gadis itu hamil. Ayah aku akan segera memukuli aku sampai mati jika dia tahu, tetapi aku bahkan tidak pernah mendapat kesempatan untuk mengembalikan uang ini kepada kamu." Bakso itu menangis seember-ember air mata dan ingus saat dia semakin patah hati saat dia menangis. Dia berbaring di sana di lantai, memukul lantai dengan sangat sedih setelah membakar barang-barang. Jiang Chen merasa nyaman di peti mati dan tidak membuat suara. Dia juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengamati sahabat-sahabat terbaik ini. Fatih Suan Suan tidak diragukan lagi adalah pendukung paling setia dan paling setia dari mereka semua. "Ah, Saudara Chen, aku baik-baik saja. Namun, Lu Timur yang lama itu mencambukmu sampai mati. Dengan ini aku bersumpah bahwa jika aku, berlemak, pernah mewarisi pangkat leluhur Jinsan, aku tidak akan pernah mengirim seorang prajurit pun atau kuda untuk berperang demi kepentingan keluarga Timur selama sisa hidup aku." Petik 2. Pada saat ini, lemak itu berbalik untuk menatap orang-orang di belakangnya, mencemooh mereka, "Kamu di sana, apakah kamu berteman baik dengan Saudara Chen? Apakah kamu memandang Saudara Chen sebagai saudara? Bersumpah sebelum tablet peringatannya jika kamu melakukannya." Petik 2. Pemuda yang tangguh dan terlihat andal itu balas-balas, "Fatih, apakah kamu pikir hanya kamu yang loyal? Bahwa aku, pewaris pangkat seorang Hubing, lebih rendah darimu?" Petik 2. Dengan itu, pria muda itu juga bergegas ke altar dan bersumpah, "Brother Chen, aku, Hubing Yue, bersumpahlah bahwa jika aku mewarisi pangkat seorang Hubing di masa depan, aku tidak akan pernah mengirim seorang prajurit pun atau kuda untuk bertarung demi penyebab keluarga Timur selama sisa hidupku." Petik 2. Melihat bahwa keduanya sudah bersumpah dengan sumpah, yang meninggalkan pemuda berpakaian bagus yang tersisa di sedikit longgar. "Yang Zong, apakah Saudara Chen saudaramu atau tidak?"
Bakso mulai menjadi marah ketika dia melihat pemuda berpakaian kaya ragu-ragu. Apakah kamu lupa bahwa saudara Chen yang membela kamu ketika kamu diintimidasi oleh Yan Yiming, pewaris pangkat seorang Duke Yanmen, setelah tiba di ibu kota? Dan saat itu ketika kamu gagal menyelesaikan misi kamu untuk mengolah bahan obat tingkat roh, itu adalah saudara Chen yang menggunakan porsi ekstra untuk mengisi celah untuk kamu. Tahukah kamu bahwa karena dia memberikan sebagian dari porsinya kepada kamu, nilai pribadinya berubah menjadi rata-rata. Kemarahan si gemuk bertambah ketika dia berbicara, sampai dia siap untuk bermunculan, meraih kerah baju pemuda yang kaya dan meninju dia. Kenangan mulai menjadi kenyataan bagi Jiang Chen saat Xuan yang gemuk berbicara. Dia mampu secara bertahap mendamaikan orang-orang sebelum dia dengan orang-orang dalam ingatannya. Persis ketika Xuan yang gemuk mulai menyerang yang lain, langkah kaki cepat terdengar ketika kepala pelayan keluarga Jiang datang ke pintu. Tuan Jiang, Yang Mulia Raja telah tiba dengan bangsawan lain untuk memberi hormat kepada Tuan Muda. Beri hormat. Fatih Xuan marah. Apakah dia mencucurkan air mata buaya? Apakah dia berpikir membakar beberapa batang dupa akan menutupi fakta bahwa dia memukul seseorang hingga mati? Petik 2. Fatih Xuan mampu menjadi begitu kurang ajar. Bagaimanapun, Jiang Feng adalah adipati kerajaan dan tidak bisa terlibat dalam sandiwara yang sama. Mengingat putranya tidak mati, ia juga mempertimbangkan bagaimana menangani akibatnya. Kehidupan dan posisi putranya harus dilindungi dengan segala cara. Ini adalah garis bawah Jiang Feng. Jiang Feng cukup sadar bahwa sebagai raja, Lu Timur tidak akan merasa menyesal atas pembunuhan putra bangsawan. Seseorang harus berhati dingin untuk memerintah sebagai raja. Apa yang dia maksudkan dengan memberikan penghormatan tidak diragukan lagi benar-benar palsu. Suatu tindakan yang, pada tingkat yang lebih dalam, adalah untuk mengeluarkan Jiang Feng dan memperingatkannya untuk tidak bertindak terburu-buru. Jelas, Lu Timur tidak takut Jiang Feng membencinya, atau bahkan memberontak. Namun, sebagai penguasa kerajaan, ia tidak berharap hal seperti itu terjadi. Lagi pula, siapa yang tahu situasi lain apa yang mungkin berkembang jika kerusuhan sipil dimulai. Dan faktanya, Jiang Feng memiliki beberapa koneksi di kerajaan timur. Chapter 3. Bab 3, tidak bisa menerima petunjuk, meronta-ronta mereka dengan brutal. Istana bangsawan menjadi cukup hidup dengan perkembangan ini. Raja Istenlu telah tiba secara pribadi dengan rombongan yang menemaninya. Meskipun tidak sebanyak itu, hanya 7 atau 8 orang, mereka termasuk adipati lainnya serta pejabat kerajaan. Fakta yang paling mengejutkan adalah bahwa raja membawa serta putrinya yang sakit-sakitan, Ziruo Timur. Seseorang harus memberikannya kepada mereka. Adipati dan pejabat ini adalah aktor utama. Dari raja ke adipati, masing-masing memiliki ekspresi yang lebih tragis daripada yang terakhir. Seolah Jiang Chen terbaring di peti mati adalah anak dari keluarga mereka. Jiang Feng tanpa ekspresi saat dia dengan kayu mengembalikan salam para pengunjung. Jika bermain itu yang mereka inginkan, maka bermain itu akan mereka terima. Namun, ketika Ziruo Timur melangkah untuk menyalakan dupa, gadis yang sakit-sakitan itu berkata dengan suara pelan, "Kakak Jiang Chen, maaf, kamu tertarik dengan situasi ini karena Ziruo sangat tidak berguna. Tapi jangan khawatir, Ziruo secara pribadi akan meminta maaf kepada kamu jika ada dunia lain setelah kematian. Ketika kita di sana, kamu bebas untuk memukul aku, meneriaki aku, atau melakukan apapun. Ayah memegang ritus untuk mendoakan aku, jadi kematian kamu adalah kesalahan Ziruo. Aku berharap langit bisa mengerti dan menyalahkan Ziruo sendiri, bukan ayah kerajaan aku, atau warga negara kerajaan aku." Meskipun gadis kecil itu berbicara dengan suara keras, walaupun dia tidak memiliki cukup nafas untuk melakukannya, dia tulus dan cukup serius. Kata-kata ini menyebabkan para bangsawan yang bertingkah badai merasa sedikit malu pada tindakan mereka. Bahkan Xuan yang gemuk merasa sulit membencinya, dan dia membenci bangsawan timur dengan penuh gairah. "Aku katakan Putri Ziruo, orang itu sudah mati, tidak ada gunanya mengatakan semua ini. Jika kamu benar-benar merasa bersalah, menikahlah dengan saudaraku Chen ketika kamu di sana. Dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi pendampingmu ketika hidup, tetapi mati." Oh ya, saudaraku Chen sangat suka pantat. Dari segi tubuh, dia. Tidak ada yang bisa menutup mulut Xuan yang berlemak begitu dia mulai berbicara. Kata-katanya benar-benar membuat Lu Timur marah. "Kamu berlemak? Apakah kamu mengutuk putriku untuk mati sesegera mungkin?" Sementara itu,
Adipati berusaha keras untuk mengontrol ekspresi wajah mereka. Mereka sangat takut terhibur oleh badut yang berlemak suan, dan mengungkapkan senyum pada waktu yang tidak tepat. Jiang Chen telah berbaring dengan nyaman di peti mati ketika dia mendengar suan yang gemuk mulai kehilangan kendali atas situasi. Bagaimana orang bisa terus berbaring ketika hal seperti itu terjadi? Dia melompat ke posisi duduk dan merengut, "Sialan, tidak bisakah kamu membiarkanku mati dengan tenang?" Dengan pengecualian ayahnya, tindakan Jiang Chen membekukan semua orang selama beberapa detik. Fatih Xuan adalah yang paling dekat dengannya dan sangat gembira. "Saudara Jiang, apakah kamu berpura-pura menjadi mayat atau bermain mati?" "Berpura-pura pantatku. Bermain mati sangat melelahkan, mengapa kamu tidak mencobanya?" Petik 2. Wajah Easton Lu diam ketika dia melihat Jiang Chen tiba-tiba duduk. Seorang pengikut di sampingnya segera menyatakan, "Jiang Chen, beraninya kamu berpura-pura mati. Kamu telah menyesatkan rajamu dan melakukan pengkhianatan. Kamu dan klan keluargamu harus dieksekusi." Petik 2. Seorang raja tidak pernah gagal kekurangan penjilat ini. Jiang Chen terlalu malas untuk memperhatikannya, dan perlahan-lahan menarik dirinya keluar dari peti mati. Dia bertanya Lu Timur dengan tatapan tenang, "Yang mulia, Jiang Chen beruntung dan tidak mati. Aku hanya ingin bertanya, apakah kamu berniat mencambuk aku sampai mati sekali lagi, atau kamu akan memaafkan kejahatan yang tidak disengaja subjek kamu?" Petik 2. Lu Timur adalah raja suatu negara tetapi hatinya yang kuat berdegup kencang ketika Jiang Chen mengalihkan pandangannya ke arahnya. Pemuda ini yang telah keluar dari peti mati memiliki kualitas misterius dan tidak dapat didefinisikan tentang dirinya yang membuat bahkan Easton Lu sedikit waspada. Aku adalah raja suatu bangsa. Mengapa aku akan menghargai pertanyaan kurang ajar kamu dengan sebuah tanggapan? Kamu akan terhindar karena kamu memiliki keberuntungan besar untuk bertahan hidup." Petik 2. Lu Timur sebenarnya benar-benar ingin mencekik Jiang Chen sampai mati, tetapi alasan mengatakan kepadanya bahwa dia perlu bersikap seperti seorang raja. Jika dia bergerak melawan Jiang Chen sekarang, bawahannya akan berpikir dia tidak bertindak sebagai raja seharusnya, belum lagi bahwa bangsawan Jiang Han akan memberontak tanpa keraguan. "Yang mulia, tikus licik ini sedang bermain mati untuk menghindari dieksekusi. Niat berbahaya ini layak dihukum mati. Duke ini mengajukan permohonan keagungan kamu untuk menghakimi dengan keras dan menuntut keadilan." Petik 2. Itu penjilat lagi. Namun, Adipati Jiang Han, Jiang Feng, tidak bermain sepanjang waktu ini. Dia melompat dan menangis. "Apa artinya ini, Adipati Tianxiu? Yang mulia mengatakan dia tidak akan melanjutkan masalah ini, hanya apa yang ingin kamu capai di sini dengan melompat-lompat kamu?" Petik 2. Itu bukan gambaran yang harmonis antara 108 Adipati Kerajaan Timur. Adipati Tianshui dan Jiang Feng, Adipati Jiang Han, adalah rival yang terkenal. Adipati Tianshui tertawa dingin, "Jiang Feng, tidakkah kamu merasa aneh bahwa putra kamu telah bangkit dari kematian? Aku curiga kamu juga terlibat dalam menyesatkan keagungannya. Aku mengajukan permohonan kepada Yang Mulia untuk menyelidiki ayah dan anak Jiang secara menyeluruh. Jika aku berbicara kebenaran, maka seluruh klan keluarga Jiang harus dieksekusi." Petik 2. Jiang Chen tertawa kecil ketika melihat ayahnya akan meledak menjadi kemarahan besar, dan menyapu matanya dengan tatapan tertarik antara Lu Timur dan Ziruo Timur. Dia kemudian dengan santai berbicara, "Yang mulia, akan mudah untuk mengeksekusi seluruh klan keluarga Jiang, tapi itu tidak akan mudah untuk menyelamatkan hidup Yang Mulia, sekarang bukan?" Ekspresi Easton Lu membeku. "Apa maksudmu dengan Jiang Chen itu?" "Tidak banyak, hanya saja ketika aku dipukuli sampai mati di kuil tadi, aku sepertinya mendengar suara ilahi berbisik di sebelah telingaku. Itu menyampaikan banyak kata-kata yang sepertinya ada hubungannya dengan penyakit sang putri. Aku menemukan keinginan untuk hidup kembali ketika aku memikirkan penyakit sang putri, jadi aku mencakar jalan hidup aku kembali. Jika Yang Mulia mengira aku harus mati, maka tolong beri perintah untuk mencambukku sampai mati lagi." Petik 2. Jiang Chen adalah orang yang cerdas, dia tahu apa yang harus dikatakan untuk membangkitkan selera seseorang. Apa yang baru saja dia katakan justru menyerang titik lemah Easton Lu. Sebagai penguasa sebuah kerajaan, Lu Timur adalah tirani dan paranoid. Tetapi sebagai seorang ayah, Ziruo Timur adalah biji matanya. Dia tergoda setelah mendengar bahwa makhluk ilahi telah menaruh minat pada penyakit putrinya. Untuk apa Ritus? Siapa lagi kalau bukan putrinya?
Penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh obat mujarab atau obat ada di tangan para dewa. Jiang Chen, maksud kamu apa yang kamu katakan? Meskipun Lu Timur adalah seorang raja, dia masih merasa sedikit khawatir pada saat itu. Bagaimanapun, dia telah memerintahkan orang ini untuk dicambuk sampai mati. Bagaimana mungkin seorang subjek berani berbohong kepada Yang Mulia? Baik, Jiang Chen, segala permintaan yang kamu buat akan dikabulkan. Semua kekayaan, kemegahan, dan kekuasaan di kerajaan timur akan menjadi milik kamu jika kamu dapat menyembuhkan penyakit Ziruo. Petik 2. Sekarang giliran Jiang Feng menjadi gugup. Dia takut putranya berpikir untuk bermain-main dengan raja sejak dia dipukuli. Jika ini masalahnya, mereka akan berada dalam banyak masalah di kemudian hari. Cener, pengetahuanmu tentang obat tidak kuat. Banyak dokter terhormat di rumah sakit kerajaan telah tersesat oleh penyakit sang putri, namun kamu membicarakannya dengan enteng. Jadilah ayah yang damai. Meskipun putra kamu tidak memiliki pengetahuan kedokteran yang mendalam, aku percaya seharusnya tidak ada ruang untuk kesalahan mengingat aku telah menerima bimbingan ilahi. Petik 2. Lu Timur berbicara dengan tergesa-gesa. Ya. Jiang Chen merasa bebas untuk mengungkapkan pikiran kamu. Kamu akan diampuni meskipun kamu salah, tetapi akan diberi penghargaan tanpa akhir jika kamu dapat membantu. Petik 2. Penghargaan. Itu tidak penting bagi Jiang Chen. Bukannya dia benar-benar akan memainkan ini sampai akhir. Tawar-menawar gelar, trompet kemampuan seseorang, atau membuat berbagai tuntutan, itulah jalan menuju kematian. Jiang Chen saat ini memahami gagasan tentang situasi yang lebih penting daripada orang tersebut. Dia tahu bahwa menjadi serendah mungkin saat ini akan menghasilkan jumlah perlindungan terbesar, sementara pertengkaran atas kehormatan akan menghasilkan, mendapatkan permusuhan keluarga kerajaan timur dan kedua, kecemburuan dari adipati lainnya. Jiang Chen berbicara ketika dia memikirkan hal ini, subjek kamu yang rendah hati adalah penjahat dan tidak berani meminta penghargaan. Subjek kamu akan dapat melakukan tugasnya tanpa takut pada orang lain hanya jika Yang Mulia mengampuni kejahatan aku. Petik 2. Adipati yang bersahabat dengan Jiang Feng mencibir ke dalam ketika mereka mendengar kata-kata Jiang Chen. Bocah ini cukup pandai bicara, dia menangani berbagai hal bahkan lebih lancar daripada orang tuanya. Maafkan Jiang Chen atas kejahatannya, ini adalah sesuatu yang bisa dengan mudah diselesaikan Lu Timur dengan satu kata. Baiklah, seperti kami berdiri di hadapan bangsawan kita hari ini, kami dengan ini mengampuni kamu dari semua kejahatan kamu. Mulai saat ini, kamu masih merupakan pewaris pangkat seorang Duke Jiang Han, dengan semua gelar dan prestasi kamu tidak berubah. Jika ada yang membawa masa lalu lagi, mereka akan memiliki keluarga kerajaan timur untuk bersaing. Petik 2. Kata-kata Isten Lu cukup murah hati, dia tidak hanya mengampuni semua kejahatan Jiang Chen, tetapi juga melarang siapapun untuk mengadopsinya lagi. Ini jelas merupakan tanda hati yang murah hati, karena keluarga Jiang sekarang dapat menghindari kekhawatiran tentang kejahatan yang muncul kembali di masa depan. Jiang Chen melontarkan senyum menyilaukan sesuai dan menyampaikan kata-kata mengejutkan, sebenarnya, Yang Mulia tidak sakit. Kata-kata ini mengejutkan semua yang hadir. Apakah Jiang Chen ingin mati? Dia berani mengatakan bahwa sang putri tidak sakit setelah semua kehebohan itu. Kenapa dia seperti ini jika tidak sakit? Lu Timur memiliki keinginan besar untuk menginjak wajah Jiang Chen, tetapi alasan seorang raja menyuruhnya tenang. Dia harus membiarkan bocah ini selesai bahkan jika dia penuh udara panas. Aku katakan, ada apa dengan semua ekspresi kamu? Apakah kamu benar-benar ingin sang putri sakit? Petik 2. Duke of Tianshui tidak dapat menahannya lagi, berat Jiang, ini mengolok-olok raja. Kamu meminta kematian. Petik 2. Jiang Chen menggosok hidungnya dengan sadar dan berkata, Yang Mulia, aku sudah mengatakan bahwa aku menerima bimbingan ilahi untuk menjelaskan penyakit sang putri. Seseorang mungkin membuat marah para dewa jika mereka terus melompat-lompat dan membuat keributan di sini. Petik 2. Dalam keadaan lain, Lu Timur pasti akan berpikir Jiang Chen penuh omong kosong tentang seluruh masalah. Namun, dia tidak mampu untuk tidak mempercayainya saat ini. Pertama, masalah ini berkaitan dengan kehidupan putrinya yang tercinta dan kedua, anak itu dicambuk sampai mati, tetapi tidak juga. Bahkan dia tidak percaya bahwa ini bukan bukti campur tangan ilahi. Dia sangat sadar akan efisiensi orang-orang yang bertugas melaksanakan eksekusi, bagaimana mungkin mengacaukan penyiksaan seseorang hingga mati.
Lu Timur tidak punya pilihan selain percaya pada Jiang Chen karena dua poin itu. Dia dengan tegas memerintahkan, Adipati Tiansui, kamu diberhentikan. Yang mulia, tikus ini menyebarkan desas-desus liar, Duke Tiansui buru-buru berbicara. Diberhentikan. Rajanya sangat marah. Duke of Tiansui mundur dengan patuh ke kerumunan. Meskipun ingin menurunkan keluarga Jiang, dia tidak berani untuk bertengkar dengan rajanya. Yang mulia, makhluk ilahi ini cukup marah. Dia tidak akan berbicara sampai orang yang tidak bijaksana yang berbicara keluar dari giliran menamparkan dirinya sendiri 3 kali. Tetapi Adipati Tiansui adalah adipati yang perkasa, bukankah akan sulit baginya untuk menamparkan dirinya sendiri? Petik 2. Belum lagi mempertimbangkan martabat dan keagungan yang mulia, bagaimana mungkin kamu bisa memerintahkan seorang duke untuk menamparkan dirinya sendiri? Tampaknya itu tergantung pada apakah Adipati Tiansui benar-benar sadar diri dan setia kepada kerajaan. Jika itu aku tidak akan ragu untuk menamparkan diriku sendiri 30 kali, bukan hanya 3 kali. Petik 2. Para bangsawan yang datang dengan Lu Timur mulai berbisik di antara mereka sendiri setelah Jiang Chen berbicara. Beberapa orang mengira Jiang Chen mengada-ada, sementara yang lain berpikir ada banyak kebenaran dalam situasi ini. Tentu saja, mereka bukan orang yang perlu menamparkan diri mereka sendiri. Mereka semua adalah anggota audiensi dan karenanya tidak merasakan tekanan. Mereka mengarahkan mata mereka sebagai salah satu Adipati Tiansui di tengah-tengah kerumunan. Orang-orang di sekitar Sang Duke secara sadar meninggalkan daerah sekitar dan secara sadar menjaga jarak tertentu darinya, menyoroti lokasi Sang Duke. Duke of Tiansui tiba-tiba merasakan angin dingin menerpa dirinya. Dia menyadari dengan putus asa pada saat itu bahwa dari semua teman-temannya, tidak ada satu orang pun yang mau membela dirinya. Seolah seluruh dunia mengucilkannya. Chapter 4, Go. Bab 4, Go Trust Yourself. Banyak bangsawan hadir karena mereka menemani Adipati Tiansui untuk memicu momentum, mereka semua ingin menurunkan keluarga Jiang. Tetapi pada saat ini, siapa yang berani berbicara? Jika seseorang membela bangsawan Tiansui, itu berarti menentang para dewa. Jika mereka berdebat dengan raja, itu berarti mereka tidak ingin sang putri pulih. Pada saat inilah pikiran Xuan yang berlemak menghubungkan titik-titik juga. Dia selalu seseorang yang suka membuat keributan dan segera bergabung. Duke of Tiansui, kamu selalu menembak mulutmu tentang bagaimana jika kamu peringkat nomor 2 untuk kesetiaan dan keberanian keluar dari semua bangsawan, maka tidak ada orang lain akan berani mengklaim nomor 1. Sekarang saatnya untuk membuktikan kesetiaan kamu telah tiba, kamu membuat alasan dan menghindari melakukan apapun. Apa yang terjadi di sini? Duke of Tiansui, kamu fasih tentang mengeksekusi seluruh klan keluarga Jiang sebelumnya. Sekarang, tidak ada tuntutan seperti itu telah dibuat pada kamu, namun kamu menyusut dari hanya menamparkan diri sendiri 3 kali. Petik 2. Jiang Chen pasti tidak akan membiarkan kesempatan ini melewatinya, dia berdecak ketika dia mengambil tusukan lain pada musuh yang sudah jatuh. Sepertinya ini disebut Velti and Valor yang menempati peringkat pertama di bawah langit hanyalah lelucon bahwa Adipati Tiansui berlari untuk menghibur orang lain. Lebih baik tidak menaruh terlalu banyak stok di dalamnya. Petik 2. Duke of Tiansui awalnya datang untuk menertawakan Adipati Jiang Han, tetapi siapa yang mengira tabel akan menyala padanya dan dia akan menjadi target serangan semua orang sebagai gantinya. Namun, Adipati Tiansui adalah topi tua di permainan politik ini dan dengan cepat menemukan pijakannya lagi. Dia berbicara dengan nada benar, Duke lama ini bahkan tidak akan mengerutkan alisnya jika Yang Mulia memerintahkanku untuk mengambil nyawaku sendiri, belum lagi hanya 3 tamparan. Jika itu akan bermanfaat bagi negara dan tanah air kami, aku dengan senang hati akan membantu memikul bagian dari beban Yang Mulia. Little Chener, aku bisa dengan mudah menamparkan diri aku sendiri 3 kali dan membubarkan beberapa kekhawatiran Yang Mulia, tetapi jika kamu bermain game bersama kami, lalu apa? Petik 2. Memang, jika bocah ini hanya bercanda, maka dia akan membodohi semua bangsawan dan raja. Suara Jiang Chen semakin dingin, Adipati Tiansui, kamu bisa menghinaku, tapi kamu tidak bisa menghujat para dewa. Yang Mulia, orang ini tidak hanya sekali, tetapi pada beberapa kesempatan, berbicara dengan tidak sopan. Para dewa sangat marah dan aku khawatir aku tidak bisa lagi membantu penyakit Yang Mulia. Isten Lu terkejut oleh kata-kata ini dan sangat marah. Kamu Adipati Tiansui, untuk apa kamu menyeret tumit kamu? Jika kamu loyal dan patriotik, maka pukullah diri kamu 3 kali.
Buatlah mudah untuk diri sendiri dan temukan jalan keluar. Haruskah aku benar-benar memerintahkannya, dan dilihat sebagai raja yang menggertak rakyatnya? Ketika pikirannya bergerak menyusuri jalan ini, Lu Timur menjadi marah dan mengangkat alisnya. Duke of Tianshui adalah ahli dalam mengamati ekspresi dan telah menghabiskan banyak waktu mempelajari emosi raja. Dia tahu bahwa raja benar-benar marah dan tanpa peringatan apapun, buru-buru menamparkan dirinya 8 kali. Setiap tamparan adalah tangan berat dan resonan, dia tahu bahwa semakin keras dia menamparkan dirinya sendiri, semakin akan meredakan kemarahan rajanya. Wajahnya mulai membengkak dan hampir menyerupai kepala babi setelah putaran tamparan ini. Setelah putaran tamparan itu, semua mata terfokus pada Jiang Chen lagi. Jiang Chen berkata dengan tidak tergesa-gesa, kamu disuruh menamparkan dirimu 3 kali, apa artinya menamparkan dirimu 8 kali? Merasa memberontak, apakah kamu tidak puas dengan kehendak para dewa? Atau tidak setia pada Yang Mulia? Ah, lupakan saja. Kamu akan dimaafkan sekali ini tentang masalah ini. Petik 2. Meskipun dia mengindikasikan bahwa dia tidak akan melanjutkan masalah ini, hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk adipati teman-teman Tianshui. Mereka hanya bisa duduk diam dan menonton sementara adipati Tianshui menamparkan dirinya sendiri. Tetapi mereka tidak bisa lagi menahan diri setelah tamparan itu terjadi. Tidak apa-apa untuk membela dia sekarang, kan? Tamparannya tidak bisa sia-sia, kan? Seorang rekan segera melompat keluar, Jiang Chen, berapa lama kamu akan terus bertindak seperti itu? Duke of Tianshui telah menamparkan dirinya sendiri. Kamu akan menambah daftar kejahatan kamu jika kamu tidak bisa memberikan penjelasan lengkap. Petik 2. Ya, jika kamu tidak bisa mengatakan apa-apa maka kamu akan menyesatkan raja dan mengejek para bangsawan negara. Seluruh klan keluarga Jiang harus dieksekusi dalam kasus itu. Petik 2. Orang-orang ini pasti dipotong dari kain yang sama, mereka bahkan berbagi mantra yang sama untuk mengeksekusi seluruh klan keluarga seseorang. Di sisi lain, Jiang Chen menguap malas dan berkata dengan sembarangan, Yang Mulia, manifestasi para dewa adalah masalah yang sangat sakral. Orang-orang ini tidak dapat berhenti untuk mengeksekusi seluruh klan keluarga. Apakah mereka tidak takut membahayakan kesehatan sang putri jika mereka membuat marah para dewa? Apakah mereka ingin klan keluarga mereka dieksekusi? Petik 2. Jiang Chen mengambil beberapa langkah ke depan setelah dia selesai dan berdiri di depan kerumunan orang-orang lama, menguliahi mereka dengan kemarahan yang lurus. Kalian semua membuat banyak keributan tetapi apakah kamu pernah benar-benar berpikir tentang penyakit sang putri? Apa tugas suci untuk menyembuhkan Yang Mulia di mata kamu? Alat yang digunakan untuk menganiaya musuh-musuh politik dan menindas yang baik hati. Petik 2. Duke of Tianshui, kamu terus menyerukan eksekusi seluruh klan keluarga Jiang. Jika aku tidak memiliki kekayaan besar untuk bertahan hidup dan sebaliknya benar-benar dicambuk sampai mati, lalu bagaimana aku bisa membawa pesan ini mengenai penyakit sang putri kepada Yang Mulia? Apakah kesetiaan kamu disebut tidak lebih dari memaksa raja kamu ke tepi jurang dan mengakhiri hidup sang putri? Petik 2. Kamu luar biasa, kamu kuat, namun siapa di antara kalian yang bisa melangkah maju dan memberitahu aku apa yang terjadi dengan Yang Mulia? Kamu tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya tetapi membuat iri orang-orang yang bisa, dan bahkan melarang aku untuk menyampaikan pesan dari para dewa. Dan pada intinya, aku hanya menerima penglihatan ilahi ini setelah hampir dicambuk sampai mati. Apakah ini mudah bagi aku? Bagaimana jika para dewa marah dan pergi, bisakah kamu memikul tanggung jawab? Petik 2. Aku punya satu pertanyaan terakhir untukmu, bagaimana jika para dewa benar-benar marah dan membutuhkan eksekusi klan keluargamu untuk menyelamatkan Yang Mulia? Kamu berbicara tentang kesetiaan dan keberanian, apakah kamu bersedia menghapus klan keluarga kamu untuk meringankan sebagian dari beban Yang Mulia? Petik 2. Jiang Chen menyuarakan berbagai frustrasi dan sangat senang dengan pertanyaan-pertanyaan ini yang turun seperti rentetan panah. Dia menggunakan alasan ini untuk membuat lilin fasih dan melayang-layang di atas para bangsawan seperti awan hitam di atas kota. Mereka kehilangan kata-kata dan hanya bisa menatap dengan tak percaya. Terutama pertanyaan terakhir itu, yang menyebabkan setiap ekspresi mereka bergeser dan gemetar ketakutan dan ketakutan. Mereka awalnya datang untuk membantu Adipati Tianshui menekan keluarga Jiang dan menendang musuh yang dikalahkan saat itu turun. Tetapi sekarang, para pendukung Tianshui tidak dapat menemukan keberanian bahkan jika mereka mencobanya.
Jika bocah ini benar-benar menggunakan kehendak para dewa sebagai alasan untuk meyakinkan Yang Mulia untuk mengeksekusi klan keluarga mereka. Mempertimbangkan cinta Yang Mulia tanpa syarat kepada sang putri, itu adalah kemungkinan yang sah. Jiang Chen hanya punya satu pikiran saat dia melihat wajah-wajah pucat dengan teror di sekelilingnya. Siapa tahu itu akan menjadi hal yang memuaskan untuk merayu orang-orang tua yang kurang moral ini. Terutama karena kakek tua ini benar-benar mengira mereka adalah sesuatu, hanya karena mereka memegang kekuasaan dan prestise. Baiklah, baiklah. Duke Muda Jiang, kamu telah mengatakan bagian kamu, dan mereka yang bersalah telah menghukum diri mereka sendiri. Masalah sebenarnya yang dipertaruhkan di sini adalah masalah penyakit sang putri. Petik 2. Pada saat inilah pihak ketiga yang netral melangkah maju dan merapikan segalanya. Secara logis, orang-orang yang netral hanya ikut dalam perjalanan dan bahkan semakin tidak khawatir tentang situasi yang tidak terkendali. Tetapi hal-hal yang semakin memanas tidak akan membantu raja, dan hati raja memang sangat cemas. Penyakit sang putri. Jiang Chen terdiam kaget. Siapa bilang sang putri sakit? Bukankah aku katakan sebelumnya bahwa sang putri tidak sakit? Petik 2. Ini lagi. Lu Timur mengusap pandangannya ke arah Jiang Feng, menyebabkan dingin menggigil di leher yang terakhir. Dia menggerutu di dalam, sialan, selesaikan pikiranmu dan berhenti berbicara dalam bahaya Cliff. Yang Mulia, subjek kamu yang sederhana memiliki satu pertanyaan. Ketika Yang Mulia lahir, apakah itu hari gerhana matahari? Jejak senyum tenang dapat ditemukan di lekukan bibir Jiang Chen. Lu Timur mulai shock. Bagaimana dia tahu itu? Apakah dia benar-benar mendapat mimpi dari para dewa? Masyarakat menganggap gerhana matahari sebagai pertanda sial. Dengan demikian, Lu Timur selalu menghindari topik ini. Tidak hanya Yang Mulia, tetapi ketika ibu sang putri lahir, hari itu pasti juga melihat gerhana matahari. Fenomena ini terus berlanjut selama 9 generasi perempuan, dan ketika warisan ini berlanjut, Yin dan Yang menjadi tidak seimbang. Tubuh perlahan-lahan tidak memiliki Yang, dan pada generasi ke-9, tubuh dengan konstitusi Yin lahir. Petik 2. Ketika Jiang Chen mengucapkan kata-kata, tubuh dengan konstitusi Yin, dia melakukannya dengan hati yang berat. Ini telah mengganggu kehidupan masa lalunya selama bertahun-tahun. Bahkan orang tuanya Kaisar Surgawi tidak bisa sepenuhnya menyelesaikan masalah ini. Karena itu, dia merasakan kekerabatan langsung yang lahir dari kesengsaraan bersama ketika dia melihat Ziruo Timur, dan segera mendiagnosis sumber masalahnya. Karena rasa sakit dari kesengsaraan bersama inilah dia berhenti bermain mati, karena dia melihat pada sang putri cara untuk menyelesaikan krisis keluarga Jiang saat ini. Bagaimana lagi dia menyinggung keluarga kerajaan, jika tidak dengan kentut selama ritus? Dan mengapa ritus diadakan? Apakah mereka tidak mendapatkan berkah untuk Ziruo Timur? Jika dia bisa menyelesaikan masalah Isten Ziruo, bukankah itu cara terbaik untuk membersihkan setelah kekacauannya? Siapa yang mengira Ziruo Timur akan dilahirkan dengan tubuh Yin, orang-orang seperti ini adalah satu dari ratusan juta. Siapa yang bisa meramalkan bahwa roda reinkarnasi telah membawa Jiang Chen berhubungan dengannya? Orang harus mengatakan, keberuntungan adalah hal yang misterius. Ziruo Timur tidak memiliki kelahiran yang sama dengan Jiang Chen di masa lalu, dan karenanya nasibnya jauh lebih sial. Tanpa Kaisar Langit bagi seorang ayah dan kekurangan bulan matahari untuk memperpanjang hidupnya, umur hidupnya secara alami akan jauh lebih pendek. Dia berusia 13 tahun saat ini dan semua diagnosa mengindikasikan bahwa akan sulit bagi Ziruo Timur untuk melewati 14 tahun. Inilah sebabnya mengapa Isten Lu, seorang ayah yang mencintai putrinya lebih dari apapun, telah mengadakan ritus penyembahan surgawi untuk berdoa bagi putrinya. Tubuh dengan konstitusi Yin. Para bangsawan yang berkumpul mulai saling berbisik. Jelas bahwa tidak ada dari mereka yang pernah mendengar istilah itu sebelumnya. Jika bukan karena fakta bahwa Jiang Chen berbicara dengan jaminan diri dan spesifik seperti itu, mereka semua akan dengan keras mencela Jiang Chen sebagai pembohong yang patologis. Butuh beberapa saat bagi Lu Timur untuk pulih dari keterkejutannya. Jiang Chen setidaknya benar berkaitan dengan gerhana matahari. Ziruo Timur dan ibunya sama-sama dilahirkan di bawah gerhana matahari. Pada saat ini, Lu Timur menjadi orang percaya. Tampaknya anak Jiang ini benar-benar telah menerima bimbingan dari para dewa dan sedang menyampaikan pesan mereka. Apakah mungkin bahwa kita telah memindahkan surga dan para dewa dengan ketulusan kita? Tanya Isten Lu dengan gelisah, posturnya serendah mungkin. Lalu, Jiang Chen, mungkinkah menyembuhkan konstitusi Yin ini?
Konstitusi Yin sendiri bukan penyakit, itu cacat. Jika Yang Mulia tidak pernah berlatih bela diri Dao atau berusaha melatih Qi-nya, maka tidak akan ada masalah baginya untuk hidup 30 atau 50 tahun. Adalah salah untuk memaksanya berlatih, ini melemahkan Qi tengahnya yang sudah rapuh. Karena itu, jika tidak ada intervensi dari luar, maka akan sulit bagi Yang Mulia untuk hidup melampaui usia 16 tahun. Petik 2. Diagnosis ini sebenarnya mirip dengan yang dari dokter kerajaan. Setelah mendengar kata-kata ini, semakin banyak mulai bertanya-tanya, apakah Jiang Chen ini benar-benar menerima bimbingan ilahi dari atas? Bagaimana lagi dia bisa berbicara secara spesifik? Isten Lu buru-buru bertanya, intervensi luar. Apakah ini berarti bahwa masih ada beberapa metode untuk berurusan dengan konstitusi Yin? Petik 2. Ini bukan penyakit awalnya, jadi tentu saja ada metode. Langkah pertama adalah menghentikan semua latihan bela diri, dan menghentikan penggunaan pil yang meningkatkan aliran energi dalam tubuh, meridian. Kalau tidak, bahkan jika intervensi ilahi terjadi, kita tidak akan bisa berbuat banyak dalam setengah tahun. Petik 2. Kata-kata ini menyebabkan jantung Isten Lu berdetak kencang karena dia merasa telah lolos dari kematian. Dia selalu berpikir bahwa Ziruo Timur memiliki tubuh yang lemah dan karenanya telah menjadi juara yang kuat dalam pelatihannya. Bahkan jika dia tidak berhasil dalam pelatihannya, itu tidak akan menjadi hal yang buruk untuk memperkuat tubuhnya. Tetapi siapa yang tahu bahwa pelatihan itu akan menjadi bumerang, dan pil-pil itu akan menjadi racun yang fatal. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Seolah-olah Isten Lu telah menjadi murid yang mencari ilmu, taat ketika dia bertanya dengan malu. Maafkan keterus-terangan aku, sang putri tidak akan pernah bisa melatih dalam kehidupan ini. Tubuh dengan konstitusi Yin tidak berumur panjang. Masalah yang paling mendesak adalah memperpanjang hidupnya. Proses ini akan berlangsung lama karena tidak ada perbaikan cepat. Jika Yang Mulia mempercayai subjek kamu yang rendah hati, maka tolong berikan kehidupan sang putri ke dalam pemeliharaan aku. Jika Yang Mulia tidak percaya padaku, maka tolong beri perintah untuk menyeretku ke ruang bawah tanah. Jangan bicara seperti ini, Menteri Jiang. Seolah-olah matahari telah menembus awan dan kami telah tercerahkan setelah kami berbicara dengan kamu. Masalah Ziruo ada di tangan kamu sekarang. Apapun yang kamu minta akan dikabulkan. Selain itu, kami memberikan kamu medali naga berukir kerajaan. Kamu dapat dengan bebas masuk dan keluar istana dengan token ini, dan tidak harus bersujud ketika kamu melihat kehadiran kerajaan kami. Petik 2. Lu Timur jelas adalah penguasa sebuah kerajaan. Tidak ada orang biasa yang bisa menandingi kedermawanan dan kelihayannya. Dia telah memanggil kepala Jiang Chen sedetik yang lalu, tetapi telah memberikan medali naga terukir berikutnya. Jiang Chen bahkan tidak harus membungkuk ketika dia melihat penghormatannya. Ini adalah suatu kehormatan yang bahkan tidak dinikmati oleh 3 keunggulan di istana. Duke of Tianshui sangat berharap lubang di tanah akan menelannya. Meskipun raja tidak sengaja menyebabkan dia kehilangan muka, tetapi untuk menghadiahi Jiang Chen dengan begitu kaya lebih buruk daripada menamparkan sang duke di wajah. Chapter 5, If, Bab 5, Jika aku tidak bisa menyembuhkanmu, maka aku akan mati bersamamu. Apa artinya menerima medali naga berukir dari penguasa tertinggi kerajaan? Ini berarti Jiang Chen bisa bebas masuk dan keluar istana. Jika anak ini benar-benar menyembuhkan sang putri, maka ia akan menjadi favorit raja dan pertanda keberuntungan. Dia akan menikmati cinta dan niat baik raja. Siapa di kerajaan yang tidak akan memperlakukannya dengan hormat? Jiang Chen hanya mengikuti situasi dan harapan kerumunan berkumpul ketika ia genuflekted dan menerima medali naga berukir. Sejujurnya, sebagai putra terhormat Kaisar Surgawi di kehidupan masa lalunya, dia benar-benar tidak bisa memaksa dirinya untuk menekuk lututnya ke raja biasa. Dia secara alami tidak akan menolak sesuatu yang mengesampingkan kebutuhan untuk bersujud kepada seorang raja. Dan tentu saja, seseorang harus membuat semacam pernyataan ketika seseorang telah menerima hadiah seperti itu. Dia menamparkan dadanya dan menyatakan, Yang Mulia, hambamu yang rendah ini tidak membuat pernyataan kosong. Aku hanya akan mengatakan ini, jika ada kecelakaan menimpa Yang Mulia karena ketidakmampuanku dalam menyembuhkannya, maka hambamu yang rendah hati ini akan bergabung dengan sang putri dalam kematian. Petik 2. Ada banyak kata dan kalimat yang indah untuk mengekspresikan kesetiaan, tetapi tidak ada yang lebih langsung daripada kalimat itu. Jika tidak bisa menyembuhkannya, lalu aku akan mati bersamanya. Ini adalah gerakan agung yang melibatkan kehidupan keluarga sendiri. Dari semua bangsawan di bawah langit,
siapa yang akan memiliki jiwa semacam ini, jumlah kesetiaan ini. Pada saat itu, bahkan Jiang Chen hampir tersentuh oleh penampilannya yang memesona. Pertunjukan yang dapat menyentuh hati bahkan penampil menaklukkan orang lain secara alami. Para bangsawan dan pejabat tinggi yang telah menemani Easton Lu juga diam-diam terkejut. Siapa yang mengira pewaris Jiang Han akan memiliki semangat seperti itu, seperti anak tidak jauh berbeda dengan ayahnya. Ayah harimau tidak akan melahirkan anak anjing. Bahkan kerumunan dengan Duke Tianshui merasa bahwa, jika posisi mereka terbalik, mereka tidak akan memiliki kekuatan karakter ini. Kinerja Jiang Chen belum berakhir. Dia melanjutkan, Yang Mulia, para dewa memiliki petunjuk lebih lanjut. Peristiwa hari ini harus tetap menjadi rahasia, tanpa satu kata pun bocor. Ini untuk pertama-tama menghindari penghinaan terhadap para dewa, dan yang kedua untuk menjaga reputasi Baginda. Petik 2. Jika tersiar kabar, acara lucu malam ini mungkin benar-benar merusak reputasi Easton Lu. Lagi pula, menonton Adipati menamparkan dirinya sendiri bukanlah hal yang layak untuk disaksikan. Dan tentu saja, hal yang paling penting adalah untuk menghindari penghinaan terhadap para dewa. Jika seseorang membocorkan rahasia dan membuat marah para dewa, yang pada gilirannya menyalahkannya pada Easton Ziruo, maka situasinya akan sangat parah. Easton Lu memerintahkan tanpa ragu-ragu, tidak ada sepatah kata pun mengenai peristiwa hari ini akan dibahas setelah meninggalkan ruangan ini. Siapapun yang melakukannya menentang keluarga kerajaan timur. Petik 2. Untung tidak banyak orang yang hadir. Tidak termasuk yang terkait dengan Duke Jiang Han, mereka yang menemani raja hanya berjumlah 6 atau 7. Mereka semua rubah licik dalam politik dan tahu bahwa raja itu sangat serius. Jika sedikit saja masalah ini keluar, maka seluruh hidup mereka akan dipertaruhkan. Dan belum lagi bahwa kinerja mereka hari ini bukan yang paling ideal, reputasi mereka akan menderita bersama dengan raja jika ada gosip yang beredar. Jiang Chen menakuti para bangsawan konyol atas nama para dewa, seperti rubah yang meminjam keganasan harimau, terutama berkaitan dengan keinginannya untuk tetap di bawah radar. Dia tidak ingin orang-orang di negara ini memandangnya sebagai orang aneh jika ini keluar. Easton Lu sangat tersentuh dan mengucapkan kalimat langka yang penuh dengan emosi ketika dia menggenggam tangan Jiang Feng. Duke Jian Han, kesetiaanmu dan kesetiaan putramu sangat menyentuh. Jiang Feng hanya bisa tersenyum kecut. Putranya memiliki keberanian yang cukup untuk 2 orang, dan, untungnya, menangani situasi dengan indah. Jika dia memprotes sebaliknya, dia akan menciptakan masalah yang tidak perlu. Dia hanya bisa mengomel dalam hati. Kamu sialan, kamu punya banyak waktu. Kamu sebaiknya tidak mengacaukannya. Ah terserahlah, lagi pula kamu anakku. Jika semuanya berjalan ke selatan, orang tuamu akan masuk dan menerima pukulan untukmu tidak peduli seberapa buruknya hal itu. Petik 2. TN, artinya adalah kemanapun Jiang Chen pergi, Duke Jian Feng akan selalu mendukung putranya dan rela bersimbah darah demi membuka jalan untuk putranya, kurang lebih begitu. Keadaan mental Jiang Feng sudah agak tenang setelah perubahan emosional dan situasional yang baru saja dia jalani. Mereka mengatakan bahwa pasien yang lama menderita menjadi dokter karena penyakit itu. Jiang Chen di masa lalu telah terganggu oleh konstitusi Yin sejak lahir, dan dengan demikian secara alami melakukan sedikit studi di bidang ini. Tentu saja, dengan keadaannya saat ini, akan lebih dari mustahil untuk memurnikan pil Sun Moon seperti ayahnya dulu. Akan menjadi omong kosong konyol untuk berpikir untuk melakukannya. Pil Sun Moon adalah obat yang melanggar jalan alami dalam memberikan pengguna lebih banyak kehidupan. Bahkan Kaisar Surgawi telah kehabisan energi spiritualnya dan mengorbankan beberapa tahun hidupnya untuk berhasil menyempurnakannya. Mungkin saja tidak ada satupun bahan yang dibutuhkan untuk menyuling pil Sun Moon yang ada di dunia ini. Bahkan jika mereka melakukannya, sama sekali tidak ada cara siapapun bisa menghabiskan tingkat sumber daya yang Kaisar Langit harus buat pil. Jadi pil Sun Moon tidak ada pertanyaan, tetapi obat-obatan yang meniru efek pil Sun Moon ada. Bahkan jika mereka hanya bisa menawarkan 1/10.000 dari apa yang bisa dilakukan pil Sun Moon, itu sudah cukup untuk memperpanjang hidup seseorang hingga 100 tahun. Ingat, Jiang Chen di masa lalu telah meminum pil Sun Moon dan hidup jutaan tahun. Dia hampir abadi jika bukan karena bencana. Dengan situasi Easton Ziruo, tidak mungkin dia bisa hidup jutaan tahun, bahkan jika Kaisar Surgawi kembali dari kematian. Tetapi untuk membantunya hidup 80 atau 100 tahun lagi, yang dapat dilakukan Jiang Chen, dan lebih dari 1.
Namun, Jiang Chen tidak punya niat melakukan itu dalam satu gerakan. Jika dia dengan cepat menyelesaikan masalah Isten Ziruo dengan usaha minimal, maka rasa terima kasih Isten Lu akan memudar dengan mudah. Hati dan pikiran para raja dan kaisar terus berubah dengan mudah. Koeksistensi damai jangka panjang tidak pernah mengikuti rasa terima kasih jangka pendek. Jiang Chen membutuhkan waktu, dan memberikan waktu yang cukup. Ia bahkan tidak mau khawatir tentang penguasa kerajaan biasa. Karena itu, ia memutuskan untuk berjalan lambat dan mantap. Lagi pula, satu-satunya hal yang perlu dia selesaikan adalah memperpanjang umur sang putri. Dengan cara ini, dia tidak hanya akan memerlukan waktu tambahan yang dia butuhkan, tetapi juga mendapatkan lapisan perlindungan yang tidak terlihat. Siapapun yang ingin membuat masalah dengan dokter kerajaan pribadi yang mulia perlu memutuskan terlebih dahulu apakah mereka mampu menanggung konsekuensi dari kemarahan raja. Jiang Chen mengadakan banyak percakapan mendalam dan berbunga-bunga dengan para pengunjung sebelum akhirnya setuju untuk merawat sang putri dalam 3 hari. Baru kemudian kerumunan orang pergi. Tapi kemudian Suan gendut itu melayang mendekat dengan wajah sedih. Kakak Chen, kamu terlalu kejam. Kamu seharusnya memberi saudaramu petunjuk. Versi sajadah Charnel Prayer bergambar itu adalah yang terakhir dari jenisnya, dan sekarang sudah habis terbakar. Apa yang akan aku lakukan selama malam-malam yang panjang dan sepi itu sekarang? Petik 2. Dan uang kertas untuk 10.000 perak itu asli. Sialan gemuk, kamu berani mengatakan bahwa catatan itu asli. Jiang Chen menyaksikan si gemuk yang kurang moral dengan senyum bermain di bibirnya. Si gemuk itu tertawa dan menggaruk kepalanya, aku belum selesai. Itu adalah aula otentik dari produksi Nine Underworld, aku menghabiskan 5 perak di atasnya. Petik 2. Hall of the Nine Underworld adalah toko terhormat yang berspesialisasi dalam mencetak uang kertas untuk dibakar bagi orang mati. Wajah berlemak itu berguncang 2 kali kesakitan ketika dia berbicara tentang 5 perak. Semua lemak sangat kikir, meminta mereka mengambil uang dari kantong mereka sama menyakitkannya dengan pendarahan bagi mereka. Kakak Chen, aku dapat menaruh catatan untuk 10.000 perak lain kali. Tapi salinan mat doa Charnel itu benar-benar yang terakhir. Lain kali, aku lupa sebelum kamu membawanya, gemuk, kapan kamu akan mengembalikan 10.000 perak yang kamu pinjam? Jiang Chen tertawa ketika berbicara. Kakak Chen, apa yang kamu katakan? Kamu terlalu meyakinkan ketika kamu bermain mati, aku benar-benar percaya kamu. Aku menangis terlalu keras karena patah hati dan melukai gendang telinga aku. Aku tidak bisa mendengar dengan baik sekarang. Tidak, ini tidak akan berhasil, aku harus pergi mencari dokter. Kakak Chen, istirahatlah dan aku akan kembali untuk melihat kamu. Petik 2. Fatih sudah menyelinap keluar pintu sebelum hukuman terakhirnya disampaikan. Selain lemak Suan, Hu Bingyue dan Yang Zong berteman baik dengan Jiang Chen. Melihat Suan yang gemuk telah melarikan diri, Hu Bingyue berbicara singkat dengan Jiang Chen dan juga pergi. Yang Zong ingin memberikan penjelasan, tetapi tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya setelah Jiang Chen bertepuk tangan. Dia pergi juga. Ketika semua telah pergi, hanya ayah dan anak Jiang yang tersisa di aula. Jiang Feng menghunus pedangnya tanpa sepatah kata pun. Cahaya dingin yang cemerlang menerpa pergelangan tangannya, dan peti mati dari kayu hitam yang berada di tengah aula segera pecah menjadi serpihan kayu. Ayo, seseorang bersihkan dan ambil itu untuk dibakar. Bersihkan udara sial ini. Kata-katanya tidak bisa menggambarkan betapa gembira Jiang Feng untuk melihat kembali seorang putra yang dia pikir telah mati. Di sisi lain, Jiang Chen menatap ayahnya sambil tersenyum kecil. Ayah, apakah kamu tidak punya sesuatu untuk ditanyakan kepadaku? Hahaha. Jiang Feng tertawa terbahak-bahak dan menepuk bahu Jiang Chen. Kamu adalah putraku, aku akan berurusan dengan konsekuensinya tidak peduli apa yang kamu lakukan. Itu membuat Jiang Chen terdiam. Ayah ini benar-benar kurang memiliki prinsip. Tetapi orang harus tahu bahwa Jiang Chen sebelumnya dalam tubuh ini sedekat mungkin dengan bajingan yang tidak bisa diperbaiki. Jika dia benar-benar mati, maka hanya satu baris yang perlu ditulis untuk tulisan di batu nisannya, disinilah letak seorang bangsawan yang melakukan segalanya kecuali tugasnya. Kecelakaan kecil setiap 3 hari, musibah besar setiap 5 hari. Jiang Feng hampir lupa berapa kali dia menyelesaikan masalah putranya. Tentu saja, itu bukan untuk mengatakan bahwa anak ini tidak memiliki sifat positif tentang dirinya. Setidaknya dia loyal dan memiliki jumlah ketergantungan yang paling kecil. Kalau tidak,
dia tidak akan memiliki anggota sesama rekannya yang sejahtera di sekelilingnya memanggilnya pemimpin mereka. Singkatnya, akan sulit untuk menemukan sesuatu yang positif untuk dikatakan tentang Jiang Chen. Akan lebih mudah menemukan jarum di tumpukan jerami. Tetapi untuk mengidentifikasi beberapa kontra, itu banyak dan tidak mudah untuk ditunjukkan. Akan baik-baik saja bagi anak-anak istimewa dari keluarga bangsawan untuk memiliki beberapa kekurangan karakter. Tapi kegagalan terbesar anak ini adalah dia sangat malas berlatih. Sungguh seorang rekan yang tidak menghargai apa yang dimilikinya. Jiang Chen harus mengakui hal itu ketika dia selesai memilah-milah kenangan orang sebelumnya, bahkan Jiang Chen benar-benar menjadi penyebab yang hilang. Orang tua yang mendukung tanpa syarat, dan potensi yang tidak terlalu buruk. Dia dilahirkan dengan sendok emas di mulutnya di kerajaan timur. Tetapi di antara teman-temannya, kelasnya orang ini telah jatuh sejatuh-jatuhnya. Sebagai ahli waris masing-masing pangkat seorang duke, mereka tidak dapat tinggal di ibu kota kerajaan. Mereka seharusnya benar-benar berada di wilayah mereka sendiri. Para ahli waris dan penguasa dari masing-masing pangkat seorang duke telah berkumpul untuk berpartisipasi dalam percobaan naga tersembunyi yang abadi. Ada 108 dukedom di kerajaan timur, tetapi para penguasa dukedom ini tidak diukir di atas batu. Percobaan naga tersembunyi yang terjadi setiap 20 tahun adalah ujian bagi ahli waris yang ditunjuk. Hanya jika ahli waris berhasil melewati pengadilan naga tersembunyi, dia diizinkan untuk mempertahankan komando atas pangkat seorang duke, wilayah, dan warisan keluarga. Jika dia gagal, keluarga harus melepaskan perintah, tanah mereka dirampas dan hak mereka dicabut. Mereka akan kembali menjadi keluarga kaya tanpa kekuasaan atau prestise. Jika mereka menjadi keluarga tanpa kekuatan atau pengaruh, maka keruntuhan mereka dan akhirnya kematian akan sangat mungkin terjadi. Sama seperti monyet yang bertebaran ketika sebuah pohon tumbang, itu akan menjadi kesimpulan bahwa pengaruh mereka akan berkurang, dan bahwa orang-orang akan meninggalkan keluarga. Bagaimanapun, kehilangan pangkat seorang duke berarti keluarga telah kehilangan semua jabatan kekuasaan dan banyak sumber pendapatan. Keluarga harus bertahan hidup dengan tabungan mereka, dan itu tidak cukup untuk memberi makan pasukan bawahan dan penjaga. Keluarga kerajaan juga tidak akan membiarkan mereka yang kehilangan dukedom mereka untuk berkembang dan tumbuh lebih kuat dari para duke saat ini. Percobaan naga tersembunyi cukup panjang karena mereka membentang lebih dari 3 tahun. Pada akhir 3 tahun, upacara warisan akan diadakan di ibu kota untuk ahli waris yang telah berhasil lulus ujian. Ini berarti bahwa kekuatan seorang duke dan tanahnya dipertahankan selama 20 tahun lagi. Dan setelah 20 tahun, perwakilan dari generasi baru harus dikirim untuk berpartisipasi dalam percobaan naga tersembunyi. Tujuan dari uji coba naga tersembunyi adalah untuk memastikan bahwa setiap pangkat seorang duke mempertahankan situasi dalam mengolah sejumlah besar bakat, dan untuk menghindari penghentian di jalur peningkatan diri. Jika kamu tidak bisa lulus, maka kamu kehilangan pangkat seorang duke keluarga. Ini adalah aturan bertahan hidup di dunia ini. Sederhana, langsung, brutal, hebat.